Baik, teman-teman, kita berjumpa lagi di channel Hotel ke-8 dari 20 yang direncanakan pertemuan tentang motor listrik induksi. Tentu hal ini sangat berkaitan dengan profesi kita, ya, karena elektromotor ini paling banyak dipakai. Jumlahnya kalau di kapal yang cukup besar bisa sampai di atas 50. Semua pesawat bantu, pompa menggunakan ini. Sudah cukup lama kita berjumpa, ya hampir 2 bulan, karena saya ada sebuah lagu yang membuat kami take down, ya. Tapi ini kita coba nanti beberapa video ini yang bersambung. Yang kemarin baru H7, sekarang kita masuki H8. Oke. Mudah-mudahan perjalanan bedah buku ini menjadi baik dan seterusnya. Kita akan cepat karena cukup banyak PowerPoint yang kami sebutkan, ya. Motor listrik atau elektromotor induksi, di mana ada kipas, ada rotor, ada lain-lain. Nanti bagian-bagian ini kita juga akan bahas di dalam elektromotor kita, ya. Saya harapkan buat teman-teman orang mesin, khususnya engineer, jangan takut-takut terhadap listrik. Karena listrik itu sama dengan ilmu pasti. Pastikan kita mau bergerak dengan listrik tidak ada arus di dalamnya, ya, dan sangat mudah. Jadi panel main switchboard kita turunkan, handle off, maka seterusnya aman. Yang penting handle yang bersangkutan yang kita sedang perbaiki, dan seterusnya. Semangat pagi teman-teman, seprofesi maritim, nautika, teknika, tata laksana, manajemen di darat maupun di kapal, di seluruh Indonesia. Dari Sabang, Merauke, dan dari Miangas sampai Rote, di Asia, yang berada di Jepang, Cina, Malaysia, Singapura, Brunei, yang di Arab, ya, tentu kami ingin menyapa sudah lama sekali, yang di Kuwait, Dubai, Rasanura, Uni Emirat Arab, yang di Afrika, ya, di Mesir, Nigeria, Madagaskar, Amerika, Tacoma, Panama, Texas, Amerika Latin, Australia, Eropa, juga yang di Belanda, Italia, Laut Tengah. Saya percaya banyak sekali teman-teman yang berada di sana. Ya, kami ingin menyampaikan, menyuguhkan video bedah buku tentang listrik dan yang lain-lainnya yang sudah berjalan, ada 7-8 buku. Semua teman-teman yang sangat kami banggakan, dan juga bagi adik-adik yang masih dalam pendidikan, SMK, SMA, PIP, PTS, PTN, maupun yang berada di diklat pelayaran yang di semua bidang pelayaran, juga khususnya yang belum mendapat kesempatan belajar. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses, sejahtera. Akhirnya pada bulan suci Ramadan ini kami ucapkan juga selamat beribadah puasa. Hari ini adalah hari yang ke-5, ya. Semuanya baik, saya sendiri juga belajar mengikuti puasa Ramadan, ya. Semuanya tujuan dari YouTube ini, bedah buku ini adalah meningkatkan kemampuan kecerdasan kita, meningkatkan keselamatan, atau dengan kata lain mencegah kecelakaan di atas kapal. Manajemen harus peduli, bertanggung jawab, dan harus bertindak tegas, ya. Bertindak cerdas juga, ya. Inilah buku-buku yang sebagian sudah kita bedah, buku listrik dan sistem kontrol ini cukup laris.
karena di dunia maritim ini sangat memprihatinkan. Buku-buku di toko yang resmi dari pemerintah pun juga banyak, tidak banyak tentang buku maritim. Ya, ini buku yang diterbitkan oleh penerbit Jangkar EGD, juga dari BPTKIP tentang kelistrikan. Ya. Bedah buku Profesi Maritim Teknik Kelistrikan Kapal modul 8, ya, yang kedua untuk 20. Dukungan Anda sangat berarti. Silakan tekan tombol subscribe agar pada waktu kami upload buku baru dapat informasi, tanda like, ya. Dan bila ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman, silakan di-share, ya, terutama buat anak buah Anda, supaya tujuan dari bedah buku ini adalah turut meningkatkan kecerdasan dari semua teman-teman yang di kapal, khususnya orang mesin, ya, dari oiler, pengemudi, pelayan, diharapkan lebih cerdas sehingga mengurangi kecelakaan di kapal. Ini mengenai isolator kabel listrik. Saya tidak berpanjang lebar, ya, karena listrik ini harus ditekuni dengan dalam dan waktunya juga sangat sempit. Nah, kelas isolasi, temperatur maksimum, mengenal material khususnya. Rating motor merubah energi listrik menjadi, ya, energi mekanis putar dan memutarkan poros motor. Umur dari material isolasi kita juga harus perhatikan, jangan sampai terjadi isolasinya kurang baik dan seterusnya. Ya, ada istilah definisi pada rate full load current, ya, disingkat FLC dan seterusnya. Teman-teman saudara-saudara bisa membaca lebih pelan-pelan apa ini adalah nilai maksimum dari arus dari motor yang secara kontinu diambil dari suplai tanpa melampaui batas temperatur. Ya, tadi ada tabelnya untuk material, isolasi, dan yang dipakai. Rate voltage, ya, dan seterusnya, rate frekuensi, kami akan membuatnya lebih cepat penerapan ini. Ada power rating dan seterusnya, rated speed dan seterusnya, IP number dan seterusnya. Memang kesempatan ini sebetulnya bisa waktunya cukup lama kalau saya menerangkan satu persatu, ya, buat teman-teman bisa membacanya. Motor standar 3 fase, ya, 3 fase AC, ya. AC bukan air condition, tapi ya, ini apa, dibuat kira-kira ada 60 ukuran rangka frame dengan rating daya dari kira-kira 0,7 kW atau 37 nol, ya, 370 watt sampai 500 watt. Bila supply voltage AC 3 fase dihubungkan ke kumparan 3 fase juga, maka seterusnya kita akan melihat satu teori perhitungan, ya. Pertanyaannya, berapa kecepatan sinkron dari motor 6 kutub disuplai pada 60 Hz? Jawabannya, ya, tentu ilmu pasti juga, dan seterusnya. Ya, gambar 3.41 aksi dari kerja motor induksi. Ini lebih lanjut, kalau ingin perdalam bisa dilihat di buku Teknik Kelistrikan Kapal ATT, ya. Jadi kami gambarkan seperti ini bersama torsi, teruskan, tentu teman-teman bisa belajar lebih jauh. Berupa motor listrik bagi teman-teman yang kalau kurang jelas bisa sharing dengan electrician atau ETO, Electric Technical Officer,
tentang karakteristik dari kurva motor listrik ini. Karakteristik dalam gambar kurva motor listrik di atas menunjukkan variasi dan torsi dengan strip dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian pada waktu mulai dijalankan motor menimbulkan torsi yang lebih dari yang diperlukan dan seterusnya. Kenapa demikian? Ya ada beberapa jenis motor. Perlengkapan kontrol sebuah motor induksi dan seterusnya, suplai daya yang sesuai dan seterusnya. Motor yang bekerja dengan beban ringan pada faktor daya rendah tidak efisien bila arus suplai relatifnya tinggi akan menyebabkan kerugian tahanan tembaga ya. Tembaga bisa kuningan dan bisa besi putih yang sebentar, yang penting sebesar I/R. Hal ini dapat dicapai dengan suatu pengontrol tegangan elektronik yang dinamakan shock starter atau energy manager dan seterusnya. Karena ini jumlahnya banyak 42, saya berusaha untuk cepat. Catatan pengatur tegangan tipe ini tidak mengatur putaran speed force yang diatur oleh frekuensi. Umumnya, motor induksi dilengkapi dengan saklar perjalanan langsung, direct online, ya, DOL, karena starter semacam itu harganya murah dan operasinya serta perawatannya sederhana. Arus hentakan perjalanan starting yang tinggi tidak akan menyebabkan kerusakan panas yang serius terhadap motor, kecuali motor di start berkali-kali. Nah ini nggak baik ya, kalau ada motor yang start berkali-kali dan di stop dalam waktu periode yang singkat. Jadi start stop, ya bisa juga karena safety device-nya, entah pressure switch-nya, entah termostatnya bekerja terus. Itu nggak baik kalau cepat. Untuk motor-motor yang sangat besar, ya ini juga dan seterusnya, ambil lompati lagi. Gangguan tegangan ini dapat mengakibatkan tidak berfungsinya perlengkapan listrik yang lain yang dihubungkan kepada suplai listrik dan menyebabkan efek kedipan. Nah ini bahaya juga kalau start-stop lama-lama manik kontaktornya ya bisa jadi bong atau tekanan pairnya tidak sama. Ya untuk batasi arus start, seterusnya start dengan tegangan yang dikurangi juga ada. Baik, komponen motor listrik induksi kita bisa melihat di gambar ini dengan sangat jelas ya. Ini ada fixed section of electromagnet, kemudian fase spring, ini ada springnya, ada coil ya, coil gulungan kabel listriknya, moving section of electromagnet, kemudian return spring, ya, ini bagian belakang dari pair ini. Terus contact assembly. Ya pelan-pelan bagi teman-teman yang kurang paham pun kalau ada gambar begini, saya kira akan lebih paham lagi. Dua metode start dengan tegangan yang dikurangi, kontaktor seperti diperlihatkan pada gambar. Yang gambar ini dimaksud di dalam buku teknik kelistrikan kapal ya. Kontaktor ada saklar dan seterusnya. Bila arus berjalan di atas arus dan seterusnya ya. Kira ini penjelasan yang cukup unik. Menjalankan motor secara langsung, direct online starting atau DOL ya. Ya, bagi teman-teman engineer, gambar ini kita penting bisa membaca arti dari gambar. Saya mulai dari masinis, setiap naik kapal selalu bawa buku listrik waktu dari STM. Tentu di Gramedia nggak ada, atau buku nggak ada buku tentang listrik.
Jadi ya untuk membaca gambar, kira-kira begitu. Ya, jadi sampai tingkat engineer pun jangan sungkan-sungkan, jangan gengsi, atau lebih baik saya merekomendasikan ya setiap masinis memegang buku listrik atau sistem kontrol, ya bisa dilihat di buku di atas buku listriknya atau sistem kontrol. Operasi sirkuit data dan operasi sirkuit kontrol, ya untuk seorang engineer khususnya KKM dan masinis 1 itu harus betul-betul ketat tentang sistem kontrol dikuasai. Ya, kami membuat buku yang terbaru baru 2 tahun ini, sistem kontrol cukup laris, ya, masuk the best seller, salah satu the best seller. Ya sebaiknya Bapak, ini bukan promosi nih, bisa membelinya di koperasi STIP maupun di koperasi alumni BPJIP, ya. Jangan sayang investasi keselamatan permesinan Anda. Iya, tambah sedikit lagi ya dan seterusnya. Ya, wound rotor contraction, slip ring assembly, ya. Kemudian rotor contraction, ini yang perlu kita jaga. Juga jangan segan-segan mengganti ball bearing setiap running hours yang sudah didapat. Kalau pesawat bantu itu atau elektromotor ini nggak ada running hours, ya paling lama 5 tahun itu ball bearing diganti baru. Walaupun dia jarang dipakai karena dia masuk running repair, ya, masuk running hours-nya mana yang duluan, apakah sudah 2000 jam atau sudah melampaui batas 4-5 tahun, untuk menjaga kondisi rotor ini, ya, wind rotor. Ya, daripada kita berisiko di sini ketika rangkaian rotor itu bekerja, kita bisa lihat ya supaya diperiksa magnet kontaktornya atau moving kontaknya supaya tekanannya sama dan cukup jumbo risiko yang berat. Hubungan bintang segitiga ini populer bila sebuah motor di-start dengan langsung pada jaringan direct online dengan gulungan starter di hubungan start. Ya. Hanya akan mengambil arus start sepertiga dari yang akan diambil bila gulungan tersebut menggunakan hubungan start delta. Ya. Maka start delta ini sangat penting. Arus starting dari motor yang dirancang untuk berjalan dan hubungan delta dapat dikurangi dengan jalan ini. Hubungan, ada orang bilang hubungan segitiga bintang atau bintang segitiga. Ya inilah kita pelajari semua, terutama pesawat-pesawat yang mendapat beban berat. Penjalan starter, ya, dan delta. Ya. Ini yang perlu kita start ini, ya. Bukan starter. Maaf. Ini bisa dibagi enggak ya? Waduh, nggak bisa ya. Koreksi sedikit, ini yang dimaksud starter dan burung atau star dan delta, ya, bintang dan segitiga atau segitiga bintang. Ini kita belajar membaca gambar, kami tidak uraikan di sini, buat teman-teman bisa melihat, sharing dengan elektrisian kita, sehingga para KKM, masinis, bahkan oiler sekalipun, ya penting belajar wiring diagram ini, sehingga kita tahu arah kemana aliran listrik itu, supaya nggak terkecoh dengan jalannya pesawat dan listriknya kemana. Ini gambar bintang dan segitiga atau star delta. Keadaan ini menunjukkan bahwa arus starting dari motor yang dihubungkan secara delta
dapat dikurangi dengan sepertiga bila motor di hubungan start. Waktu menjalankan starting, torsi motor poros juga berkurang sampai sepertiganya. Lumayan ya. Yang mengurangi kecepatan poros dan meningkatkan waktu berjalan naik. Running up time, ini bertahap. Ini bisa digunakan untuk purifier atau karena dia akan mendapat beban yang besar, atau mesin derek untuk menggerakkan, tetapi ini biasanya tidak menjadi masalah dan seterusnya ya. Berjalan otomat, starting auto transformer, motor yang besar dijalankan dengan waktu berjalan naik. Yang panjang akan memerlukan arus pentahan yang tinggi dari generator supply untuk beberapa detik. Ya, untuk beberapa detik. Hal ini menyebabkan penurunan tegangan yang besar yang pengaruhi setiap beban pada sistem. Ya, kadang kita start satu elektromotor, pompa, tahu-tahu tegangan yang di main switchboard bisa bergetar atau bergoyang, bahkan turun tegangannya. Ya, ini penting untuk dibaca lagi, Bapak. Ini adalah pilihan mempelajari listrik secara lengkap, tentunya makan banyak teori. Hubungan auto transformer, gambar hubungan auto transformer di atas memperlihatkan ya, tegangan supply dihubungkan dapat melewati hubungan lengkap dan motor dihubungkan ke penyedia tegangan yang diturunkan, dan seterusnya. Teman-teman bisa baca ya, auto trafo paling tidak sudah memberi wawasan ya. Ini secara sirkuit hubungan seperti ini, yaitu menutup secara manual isolator dengan sekering, tetapi transisi sirkuit kontrolnya ada, tersedia tegangan sirkuit kontrol nomor dari trafo kontrol 110 voltage, maaf saya salah lihat, 110. Jadi ada voltage 110, ada 220, 380. Pengaturan kecepatan motor atau speed control. Motor induksi adalah rotor, motor induksi rotor sangkar, ya, AC. Pengaturan kecepatan variabel. Rangkaian kecepatan tetap dapat dicapai dan seterusnya. Sebuah motor derek perubahan kutub. Nah, ini dia motor derek memang bisa juga menjadi terjadi kecepatan supaya tidak langsung berat ya. Jadi dia umumnya menggunakan startnya itu pakai start bintang segitiga, kontrol kecepatan dan seterusnya. Hati-hati kalau untuk mesin yang mendapat beban berlebih. Ini gambarnya kurang pas ya. Excitation coil dan laminated steel cord ya. Ini gulungan-gulungan motor ini adalah mesin torsi rendah yang berguna untuk menjalankan gaya rendah, seperti untuk kipas angin, pendingin, dalam dapur, masak, dan perlengkapan elektronik. Saya kira ini bisa dipelajari dengan pelan-pelan, karena semua kondisi kelistrikan itu di kapal sangat, ini maaf, tadi sempat pada gambar di atas memberikan bagaimana ya hal ini dapat dan seterusnya. Saat torsi menimbulkan motor komutator AC. Motor ini dasarnya adalah sebuah konstruksi rotor motor DC dari current seri dirancang untuk operasi sangat efektif pada sumber tegangan alternating current ya, seperti pada gambar di bawah ini.
Ya, yang pasti kita sebagai pengguna tentu salut buat teman-teman yang menciptakan elektromotor ini. Motor listrik merupakan suatu temuan yang sangat penting dalam perkembangan dunia kelistrikan. Baik di kapal ataupun di darat, motor listrik yang dipergunakan di atas kapal untuk ukuran kapal yang besarnya di atas 10.000 WWT, jumlahnya dapat melebihi 50 unit motor listrik yang semuanya dirancang untuk kelancaran operasi kapal. Ya, ternyata saya masih lupa-lupa ingat. Boleh lupanya 2 kali, akhirnya ingat ya. Tadi sudah saya sampaikan, paling enggak 50 motor. Karena saya pernah meminta ball bearing dari 40 unit elektromotor ganti baru semua. Ketika kapal itu sudah berumur 25 tahun, akan dioperasikan kembali. Jadi permintaan saya sebagai marine surveyor mengatakan demikian ya, dan disetujui oleh pemilik kapal. Karena kapal diorientasikan beroperasi untuk 10 tahun ke depan, dari 25 menjadi 35 tahun. Motor listrik tersebut dipergunakan untuk menggerakkan berbagai macam jenis pompa dan pesawat-pesawat bantu lainnya dengan berbagai ukuran besaran. Jangan segan-segan kalau untuk kapal yang sudah lebih dari 20 tahun, ya berbering 5 tahun ganti. Daripada risiko yang kita terima lebih berat lagi. Pompa yang dimaksud adalah terutama untuk menunjang bekerja mesin diesel penggerak utama kapal dan pesawat-pesawat bantu lainnya. Ya, ini coba ya. Berapa banyaknya pesawat bantu yang ada di kapal, yaitu pompa pemindah bahan bakar, pompa tekan bahan bakar, pompa minyak pelumas, bantalan, pompa air tawar, pendingin mesin, pompa air laut, pendingin alat pendingin. Ya, ini yang pendingin berarti banyak sekali. Masuk air cooler, oil cooler, water cooler, sistem kondensor, penggerak pemutar poros sengkol juga ya. Jadi banyak sekali penggerak kompresor udara jalan untuk menggerakkan pesawat pembersih bahan bakar, pompa udara bantu, pompa. Jadi ini diperkirakan sampai 40 jenis. Ya, akhir kata tetap saya menyampaikan, saya Mater Diploma 3 dari Akademi Semarang, Angkatan 9, dan lulusan 76 dengan dapat beasiswa dari Pertamina. Kemudian kelas 2-nya atau sarjana pelayarannya ikuti SKTB selama setahun masuk asrama dan juga mendapatkan beasiswa dari Pertamina. Yang ketiga adalah Master Marine Engineer di BPTIP tahun 97. Ya, teman-teman semua tetap semangat, bukan mengejar beasiswa, tapi mengejar profesional kita. Ya, ya beri kesempatan sejenak, sengaja kami pasang, kira-kira setengah menit, kita boleh berpikir apa yang tersirat dari motor listrik itu. Hubungan listrik, ya. Kalau di resume atau rangkuman kira-kira begitu. Listrik sangat efektif, sangat berjasa untuk satu pesawat di kapal. Satu permesinan di kapal tidak bisa terpisahkan. Dukungan Anda sangat berarti dan seterusnya bukan apa-apa. Saya ingin melihat kepedulian teman-teman mulai dari tingkat wiper, oiler, mandor, tingkat klasik, jurumudi yang ingin maju, baik di tempat Anda berada maupun di darat ya. Sama teman-teman yang belum mendapatkan kesempatan sekolah, sebaiknya belajar ini sebagai pemanasan. Salam sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.